Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizaldi Abdul Wahab akan memaparkan review materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen selama 1 semester. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan dari saya. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan, bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen, kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian, dan umpan balik, serta lingkungan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM dalam bahasa Inggris disebut dengan Management Information System atau MIS adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi atau IT untuk membantu perusahaan dalam hal mendapatkan keunggulan bersaing, meminimalkan hal yang tidak menguntungkan, sehingga tercapai tujuan strategis perusahaan. Sistem informasi manajemen membantu perusahaan dengan menyediakan produk dan layanan yang memberikan keuntungan lebih strategik dibandingkan pesaingnya dalam pasar yang kompetitif. Dapat juga diasumsikan sebagai sistem informasi yang mempromosikan inovasi bisnis, meningkatkan proses bisnis, dan membangun sumber daya informasi bagi sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif atau competitive advantage mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan peningkatan atau leverage di dalam pasar. Manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan strategi perusahaan. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Biasanya, dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktik etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, karena mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik intern perusahaan maupun dengan eksternal. Mampu meningkatkan motivasi pekerja, melindungi prinsip kebebasan berniaga, serta mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Sesuai hukum sebab akibat, suatu tindakan seseorang baik itu benar dan salah akan mempunyai akibat positif dan negatif. Begitu juga dalam bisnis, penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Para pekerja akan setia bekerja melayani perusahaan yang bersikap adil dan menghargai pekerja. Intinya, perusahaan yang menerapkan etika akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan yang tidak beretika. Hasil penelitian Vardy tahun 2001 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang negatif antara penerapan etika dan penyimpangan perilaku pekerja. Penyimpangan perilaku pekerja timbul karena buruknya penerapan etika di tempat bekerja.
Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi organisasi. Keunggulan kompetitif berkelanjutan pada Smart Engineering Development Agriculture Project atau SDAP dirumuskan dalam 4 kriteria keunggulan kompetitif berkelanjutan, yaitu yang pertama, valuable. Smart Engineering Development Agriculture Project atau SDAP merupakan inovasi sebuah program di bidang pertanian yang terintegrasi berbagai aspek dalam rantai pasok pertanian, mulai dari proses produksi, pengelolaan, sampai pada pengiriman hasil produksi ke konsumen akhir. Meskipun hal ini lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja petani, namun masyarakat umum juga harus dibekali pengetahuan bercocok tanam atau bertani yang akan direalisasikan dalam pengadaan sosialisasi di berbagai desa. Kemudian yang kedua adalah rare. Dalam SDAP application, terdapat beberapa fitur seperti informasi seputar produksi pertanian, prapanen, pasca panen, prediksi harga jual, sampai penjualan produk dari produsen atau petani kepada konsumen akhir dan pasar. Kemudian yang ketiga adalah costly to imitate, double benefit yaitu sebagai problem solver rantai pasok dan bersifat edukatif terhadap petani. SDAP application bertujuan untuk kesejahteraan para petani dengan memotong rantai pasok yang semula dari produsen, distributor, ke konsumen akhir, menjadi produsen ke konsumen akhir. Selain adanya SDAP application, sektor pertanian juga akan dibantu oleh tenaga manusia yang berkompeten di bidang pertanian dan pangan, yang akan masuk ke dalam gabungan kelompok tani atau Gapoktan, dan terjun langsung ke lahan pertanian untuk memberikan informasi dan pengetahuan akan proses pertanian yang lebih memanfaatkan teknologi agar petani Indonesia lebih maju dan tidak bergantung pada kegiatan pertanian konvensional lagi. Kemudian yang terakhir adalah non-substitutable. Adanya SDAP application ini dapat memudahkan para petani untuk memantau waktu panen melalui ramalan cuaca dan mengoptimalkan hasil panen agar dapat mempunyai harga jual yang lebih rendah bagi konsumen akhir, namun tetap memberikan keuntungan yang lebih pula untuk petani. Monetisasi atau revenue streams pada SDAP application yaitu melalui freemium, in-app purchase, advertising, transaksi, komisi, project based, franchise, licensing, dan investor. Dampak sosial yang dihasilkan dari SDAP application adalah meningkatkan kesejahteraan hidup petani dengan membekali keterampilan bercocok tanam dan pemangkasan rantai pasok. Smart Engineering Development Agriculture Project atau SDAP merupakan sistem baru yang saling berintegrasi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sektor pertanian, di mana para petani mendapatkan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi karena ketika sampai pada proses distributor, diperoleh konsumen akhir terbilang tinggi. Di samping itu, kemajuan teknologi di bidang pertanian, khususnya di Indonesia, masih memerlukan perhatian yang tinggi agar hasil pertanian pun dapat lebih maksimal. Kesimpulan dari pemaparan saya adalah memahami sistem informasi manajemen bertujuan untuk manajerial dan implikasi teknologi informasi komunikasi terhadap manajemen. Sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM menjadi tolak ukur keputusan organisasi atau kelompok. Melalui sistem informasi manajemen, sebuah bidang pekerjaan yang menyangkut analisis manajemen dapat diselesaikan. Demikian pemaparan dari saya, semoga dapat mengedukasi dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.